Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketua kelas disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mas Akori. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini Pak Imran cek kajian terlebih dahulu ya. Yang berangkat bilang hadir, begitu ya. Apa Korea Hasan? Hadir. Danis? Hadir. M Hasis Bifadillah? Hadir. Hanum Muftia? Kalau cewek bilangnya Hadiroh, gitu ya. Yang lagi Hanum Muftia? Hadiroh. Hanum Muftia? Hadiroh. Aisyah Alia? Pada diri cek kerapian pakaian kalian. Coba berdiri. Bajunya sudah dimasukkan atau belum? Sudah, pakai sabuk semuanya ya. Oke, rapi semuanya, silakan duduk kembali. Kemudian kita pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang sketsa. Apa? Menggambar sketsa. Tujuannya apa? Tujuan kalian belajar sketsa yang pertama supaya kalian bisa mengetahui bagaimana cara menggambar dengan baik. Kalau belajar apa? Seni rupa, menggambar sketsa. Tujuannya supaya kalian bisa menggambar dengan baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ayo bernyanyi. Pembelajaran untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kebangsaan ya. Pak Imran sambil duduk ya, kalau konten ini agak susah ya. Oke, nyanyi sama-sama ya. Judulnya adalah cita-cita nggak? Punya. Mas Akor cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi apa? TNI, Tentara Nasional Indonesia. Barasya? Guru, bagus. Lalu? Guru juga. Mas Denis? Damkar. Mas Fadli? Pengusaha CEO berarti ya. Pengusaha calon-calon CEO ini. Bagus ya, anak-anak semuanya memiliki cita-cita. Tapi kalian pernah berpikir nggak? Aku pengen cita-citanya pengen jadi pelukis. Nggak ada ya cita-citanya pengen jadi pelukis? Pengen nggak? Pelukis atau komikus? Komikus sih apa Pak Imran? Komikus itu adalah orang yang membuat komik. Kamu pernah nonton film ini nggak? Itu Kak Ros yang menggambar komik apa? Kembar
kembar nakal. Itu adalah contoh dari komikus. Dari menggambar komik itu, anak-anak bisa mendapatkan uang, duit, cuan, begitu ya. Anak-anak bisa mendapatkan uang. Oke. Anak-anak bisa mendapatkan uang dari komikus itu. Pelukis pun juga sama, juga bisa mendapatkan uang. Oke, tes konsentrasi terlebih dahulu ya. Ini ada tes logika yang bisa menjawab pakai kasih hadiah di sini ya. Ini clue-nya adalah mundur. Mundur ya, clue-nya mundur ya. Dani membeli cimol. D, C. Paham? Polanya seperti itu. Nafi membeli mie ayam. N, M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, ini membeli apa? Belum tepat. Clue-nya mundur. Ini kan huruf pertama dengan huruf yang pertama di sini berbeda. Kalau sini T, di sini pertamanya bukan T, tapi mundur hurufnya. Kira-kira apa? Yang bersebelahan dengan huruf T. Nah, apa? Tes logika. Iya, berpikir secara logika. Apa ini? Mas Fadli bisa jawab? Clue-nya mundur hurufnya C, D, H, I, J, K, L, M, N. O, P, I. Ada yang bisa jawab? Coba. Bisa jawab? Apa ini? Belum. Oh, N, O, P, I, L, S, T. Clue-nya mundur. Begitu. Polanya udah tahu ya? Tahu ya? Oke, itu seperti itu. Oke. Lanjut ya. Oke, kita belajar lagi mengenai sketsa. Ini liriknya adalah lagu Batu Ada Lima. Teknik aksir buat garis sejajar. Para pelajar itu bisa ya? Oke, kita nyanyi sama-sama lagi. 1, 2, 3 yang keras ya. Teknik aksir buat garis sejajar. Dekat jauhnya buat gelap terang. Goresan sila namanya arsir sila. Itulah cara gambar sketsa. Sketsa banyak tekniknya. Hei, ayo kita coba semuanya. Garis tipis, garis tebal dan arsir. Hasil sketsa makin indah terlihat. Oke, kita akan menggambar sketsa. Oke, tadi di awal Pak Supran menyinggung masalah tentang cita-cita. Mulai cita-cita. Nih, ada yang tahu nggak? Ini siapa? Pak Kumis. Karena ada kumisnya namanya Pak Kumis. Yang bisa terkasih hadiah, yang bisa jawab. Siapa ini? Kira-kira? Pak Kia. Susah ya? Pak Kumis. Uni Soviet, bukan. Oke? Dari Indonesia. Dari Indonesia, bukan dari luar. Indonesia. Ya, karena ini memang sudah hidup di zaman kolonial Belanda. Ini tokoh yang kontemporer, artinya tokoh yang sudah lama. Ini namanya adalah Raden Saleh. Siapa? Raden Saleh. Dia adalah pelukis terkenal Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Lukisannya itu ada 5. Dia melukis, ini lukisan beliau yang berjudul Perburuan Kuda. Dia melukis hanya 5. 5 itu tersebar di seluruh dunia. 2 diantaranya ada di Istana Kepresidenan. Di Istana mana? Kepresidenan. Harganya berapa ini? Akuarium bisa dapat harga dari lukisan ini enggak? 1 miliar. Yang mendekati kita kasih hadiah. Yang mendekati kita kasih hadiah. 1 miliar dari akuarium. Seperti lelang ya. Bahasanya. Yang kali mendekati kita kasih hadiah. 100 berapa? 10 apa? Juta. Kamu? 1 juta. Lalu, tebak harga.
harga 150 juta. Kamu Fadli? Berapa? Kira-kira 1 triliun. Kalau kamu? 500 apa? Juta. Kamu berapa tadi ya? 110? 1 juta. Yang paling mendekati adalah, walaupun ini jauh-jauh banget ya, yang paling mendekati adalah Mas Danis. Oke, benar. Berapa tadi nebaknya? 500 juta. Ini harganya adalah 150 miliar. Harga satu lukisan ini karya Raden Saleh dijual harga 150 miliar. Kalau punya Mas Fadli itu masih kejauhan tadi ya, jauh banget 1 triliun. 150 miliar, kira-kira kamu gunakan untuk apa kalau uang segitu? Mobil, terus keluarga, orang tua ya, ingin haji orang tua ya. Dan itu dari sebuah lukisan yang kecil. Nah ini cita-cita yang pengen jadi lukisan apa pelukis hanya sekedar menggambar itu kan tidak sampai berhari-hari ya. Kalau karyanya bagus, wah harganya fantastis, bombastis, wah harganya di luar nalar ya, 150 miliar ya. Nah ini lukisan usianya sudah berapa? 163 tahun, masih ada sampai sekarang. Kalau kalian penasaran, boleh silakan ke Istana Kepresidenan melihat lukisannya karya Raden Saleh. Oke, mungkin ya. Coba tadi Raden Saleh. Yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini namanya Affandi. Siapa? Affandi. Yang pertama Raden Saleh, yang kedua Affandi. Gaya melukis Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang sukanya gambar alam, ada yang sukanya gambar manusia, ada yang sukanya gambar abstrak gak jelas, tapi itu merupakan lukisan. Lah, Affandi ini menggambarnya abstrak, tidak jelas, tapi karyanya juga sudah mendunia. Ini contoh karya abstraksisme Affandi-nya. Nah, kira-kira gambar apa? Gambar apa? Ayam sedang bertarung. Gimana kamu bisa melihat ini gambar ayam? Karena ada kakinya, ada cekernya di sini ya terlihat. Ya, itu nggak jelas, tapi kok ada jelasnya itu ada gambar cekernya, berarti itu ada gambar ayam yang sedang bertarung. Ini kan satu, ya ayam ke satu dan ayam ke dua yang sedang bertarung. Oke. Satu lagi mengatakan, yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Pak siapa? Presiden kita masa nggak tahu? Ya. Siapa coba? Bukan Pak Jokowi, bukan. Bukan. Presiden kita yang ke-6 sebelum Pak Jokowi ini presidennya. Depannya S. Soimah bukan. Susilo, Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Pak siapa? SBY. Lah itu apa tuh? Pak Imron. Itu kan presiden, bukan. Jadi setelah beliau selesai menjabat jadi presiden selama berapa tahun? 10 tahun. Beliau memiliki hobi melukis. Lah salah satu karyanya yang terjual mahal ini adalah kuda berekor api. Nih, SBY 2026. Ini lukisan yang baru terjual oleh koleksi pelukis, harganya 6,5 miliar. Sudah masuk miliar. Ini karya Pak SBY. Pengen nggak kira-kira jadi pelukis? Nah ini karya-karyanya harganya mahal banget. Ya makanya latihan ya di pelajaran ini kita akan berlatih menggambar sketsa. Pak SBY, Affandi, terus Raden Saleh menghasilkan lukisan yang bagus itu dimulai dari menggambar sketsa atau menggambar yang paling kecil terlebih dahulu. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Pak Imran ingin mengetahui asesmen awal kalian. Silahkan nanti kalian kerjakan di sini
pilihan ganda, ditulis nama dan kelasnya ya. Ini tinggal disilang saja di option A, D, C atau D. Gitu ya. 5 menit ya, satu soal 1 menit ya. Dikerjakan. Ini baca nomor 1 ini jawabannya A, B atau C atau D. Ya Mas. Oke, pakai pulpen ya. Abakori Hasan. Kelas 4. Semuanya ya, asesmen awal kalian. Selanjutnya kita lanjut ke materi pelajaran. Sketsa. Sketsa. Nah, dalam seni rupa pelajaran seni rupa kelas 4 itu unsur-unsur seni rupa yang kalian pelajari di sini ada 2 dulu. Nanti unsur-unsur seni rupa selanjutnya ada di kelas 5. Unsur seni rupa yang paling kecil ketika kalian ingin belajar, ketika kalian ingin menggambar, yang pertama adalah titik. Ini unsur paling kecil ketika kamu menggambar. Titik digabung menjadi titik 1 dan titik 1 digabung menjadi 1 akan membentuk sebuah garis. Maka titik sudah ada garis. Ada garis lurus, vertikal dan horizontal, ada garis lengkung, nah, ada garis zigzag seperti ini, dan lobang. Garis lengkung ini berada di Gunung Legend ya. Gunung Legend seperti ini, Gunung Legend. Nah, ini adalah gunung. Ini adalah unsur seni rupa. Ada berapa? 2. 1 titik 2 garis. 1 titik 2 garis. Paham? Paham ya? Ada berapa? 2. Jadi pelajaran di kelas 4 ada 2 titik dan garis. Lanjut. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan atau gambar awal, ya. Orang-orang kamu menggambar menggunakan pensil. Itu namanya sketsa. Dibuat dengan pensil agar mudah dihapus. Dibuat menggunakan garis tipis, jangan tekan dalam. Nanti ketika dihapus tidak berbekas jadinya. Kemudian ketiga bersifat kasar. Cara menggambar sketsa nanti dirabu ya, ada garis tipis, garis tebal, aksiran. Garis tipis, garis tebal tebal. Ya, kalau aksiran, contoh kalian menggambar sebuah buah. Nah, yang tebal itu biasanya di sini, garis tebalnya. Kemudian di arsir. Arsir itu biasanya pensilnya itu miring seperti ini. Nah, ini namanya arsiran. Jadi ada berapa? 3 ya. Garis tipis, garis tebal, dan arsir. Ada 3. Arsiran. Lanjut. Fungsi sketsa sebagai desain awal. Nah, ini contoh dari penggambaran sketsa. Ini adalah penampilan di TikTok yang menggambar menggunakan pewarna. Tapi hal yang paling dilakukan paling utama adalah membuat sketsa. Kalau kalian masih mewarnai pemandangan kayak gini, ini coba beri gambar kalian jadi kayak gini. Jadi itu adalah paling gampang. Aku bakal pakai skill aktif dari editan question. Oke, pertama aku mulai sketsa. Kalian masih tidak? Yang pertama dilakukan seorang pelukis atau komikus adalah menggambar sketsanya terlebih dahulu. Nah, ini sketsanya terlebih dahulu sebelum menjadi gambar yang bagus kayak tadi berwarna. Nah, kamu nanti belajarnya sampai sini tok, tidak sampai mewarnai, tapi sampai menggambar saja. Oke, lanjut ya. Kalian 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, 2 dimensi itu adalah seni yang memiliki panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti ini. Habis ini kalian menggambar karya seni rupa 2 dimensi. Kalau 2 dimensi,
Berapa dimensi? 2. Kalau 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Anggap saja lurus ya anak-anak. Nah, ada bedanya nggak? Kalau 2 dimensi seperti ini, 3 dimensi seperti ini, ya. Jadi ini kayak seperti ada ruangnya. Ini termasuk 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 dimensi. Kalau kita buka tabel ini bisa diisi dengan air. Kata ini 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi. Hanya ada 2 dan 3. Ini tidak bisa dimasukkan air. Kalau air dimasukkan nggak bisa 1. Ini yang disebut dengan 2 dimensi. Contohnya Pak Prabowo 2 atau 3? 2 atau 3? 2. Itu lukisan termasuk 2 dimensi. Ini contohnya lukisan 2 dimensi. Yang 3 dimensi seperti ini. Nah, ayo membuat sketsa karena waktunya yang nanti tinggal sedikit ya waktunya, nanti nggak cukup. Kalian nanti menggambarnya pas jam istirahat, tapi nanti dikumpulkan Pak Imran ya. Gambar karya seni rupa 2 dimensi, mau gambar apa terserah. Udah 2 dimensi. Kamu gambar kayak pemandangan aja, gambar pemandangan terserah mau gambar apa, yang penting 2 dimensi. Terserah ya. Di sini nanti dikumpulin ya. Gambarnya pas istirahat karena waktunya nanti tidak cukup. Ini nanti dikumpulin itu pakai ya, pakai nomor kesini lagi ya. Ditulis nama dan kelas. Itu untuk nanti menggambar karya seni rupa 2 dimensi. Buat dulu. Oke, untuk pertemuan ke-1 ini cukup. Nanti tugas kalian adalah mencari gambar 3 dimensi di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kemarin Pak Iman mengasih tugas apa? Mencari karya seni rupa 3 dimensi. Contohnya apa? Guci, terus balok, kubus, ya kan? Benda-benda di rumah yang berbentuk balok itu contohnya apa? Kulkas, kan panjang itu, dibuka ada isinya, ya kan? Buah atau sayur-sayuran itu contoh karya seni rupa 3 dimensi. Oke, tugasmu ada 2 berarti. Untuk karya seni rupa 3 dimensi, kalian juga menggambar. Nah, menggambar karya seni rupa 3 dimensi yang sudah Pak Imran print. Nanti kamu menggambarnya. Pilih 1 saja, jangan 4-nya. Kira-kira yang paling mudah yang mana ya kamu digambar. Karena waktunya memang nggak cukup ya, jadi Pak Imran nggak bisa menunggu kamu menggambar di sini. Ini nanti digambar pas istirahat. Digambarnya gimana Pak Imran? Ini kan ada 1 kertas ya. Depannya untuk 2 dimensi, belakangnya untuk 3 dimensi. Paham? Depan, belakang. Depan 2, belakang 3. Udah ya? Udah ya? Kamu nanti gambarnya yang paling gampang. Pengen sepatu, aku pengen apa digambar, monggo bebas terserah. Itu untuk karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian untuk PR-nya ini dikerjakan di rumah sebagai asesmen akhirnya dari pembelajaran yang sudah dipelajari pada hari ini. Silahkan dikerjakan di rumah. PR-nya ini dikerjakan di rumah. Itu nanti di sekolahan ya Mas. Ada 3 bentuk tugasmu ya. Mas. Kalau ini gimana ini? Itu di uraian. Soalnya uraian, silakan dibawa pulang. Ini untuk PR pekerjaan rumah. Jelaskan pengertian sketsa dan sebutkan 2 fungsi sketsa. Tadi kan sudah dijelaskan
bawahnya. Lalu paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, paham semuanya? Oke. Pembelajaran pada hari ini berarti kita belajar mengenai sama yang pertemuan ke-1 ya. 1 sketsa, 2 cara menggambar, yang ketiga adalah teknik menggambar. Kemudian yang keempat ada karya seni lukak 2 dimensi dan 3 dimensi. Mas jadi dulu ya. Dulu, habis ini sekarang 2 dan 3. Oke, bagaimana perasaanmu belajar menggambar sketsa? Walaupun kalian belum menggambar ya, nanti menggambarnya di sambil masa ini perasaannya gimana? Senang, apa nih? Senang, sedih, gembira, marah, bingung, gembira ya, senang, Tasya? Gembira, senang. Perasaanmu gimana belajar sketsa? Biasa aja. Oke, karena sudah mengetahui perasaan kehidupan ya, kebanyakan senang ya. Nanti tugas kamu dikerjakan untuk pertemuan selanjutnya. Yang tidak membawa perlengkapan alat tulis untuk pertemuan selanjutnya dilengkapi ya. Jadi ada yang tidak membawa pensil atau misalkan tidak membawa penghapus, disiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, kita nyanyi dulu yuk sebelum pembelajaran selesai. Rukun sama teman. Maju depan yuk, semuanya. Maju ke depan di sini, berjajar, ini kita bernyanyi bersama-sama. Ayo maju-maju, kita bernyanyi bersama-sama di sini. Rukun sama teman gandengan, ya. Ayo Mas Fadli, kita putar nih ya. Ini semuanya ya, kita hafal. Sudah hafal semuanya ya, ya rukun sama teman. Mas Dani salah dulu, karena gini ini. Barang sih sebentar, ke kiri, nah. F5 aja. Ini ya, penghiburan akhir ini apabila ada salah dalam